فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih pada syarat yang pertama dari syarat-syarat la ilaha illallah, yaitu apa? Talha. Al-ilmu. Taib. Ilmu tentang apa? Syarat ilmu. Ilmu tentang apa maksudnya? Ilmu tentang makna la ilaha illallah. Itu yang paling pokok, karena kita mau mempersaksikan la ilaha illallah tanpa mengilmui maknanya tidak bisa. Jadi ilmu yang dimaksud ilmu bimaknaha, ilmu tentang makna la ilaha illallah, nafian wa itsbatan, baik pada sisi penafiannya. Pada sisi apa penafian? Indak Abdul Hafiz. Pada lafaz la ilaha illallah, apa yang dinafikan di situ? Nah, dinafikan semua sesembahan yang disembah oleh manusia. Nah, kemudian illallah di sini isbat. Mengisbat apa? Menetapkan apa hamzah? Nah, menetapkan bahwasanya ilah yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya kawan, mengilmui perkara ini merupakan syarat pertama dari la ilaha illallah. Sehingga ketika kita telah mengetahui dua rukun tadi untuk la ilaha illallah, nafi dan itsbat, berarti makna lengkapnya bagaimana la ilaha illallah? Fatih. La ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda haqqun illallah. Taib. Dalam bahasa kita bagaimana? Masih Fatih. Dalam bahasa Indonesia terus bagaimana mengartikannya? Nah, tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Kemarin kita sebutkan beberapa makna batil yang banyak beredar tentang makna la ilaha illallah. Yang pertama apa? Muhammad. Nah, diartikan la ma'buda illallah. Ini batilnya dari sisi mana? Kan hampir sama. Dia mengatakan makna la ilaha illallah la ma'buda illallah. Sisi batilnya mana? Yang diartikan dalam bahasa Indonesia apa? Tidak ada sesembahan atau tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini yang banyak di sekolah-sekolah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sisi batilnya makna ini apa Khadir? Hah? Yang pertama karena menyelisih fakta, sebab di sana banyak sesembahan selain Allah. Banyak Tuhan-Tuhan selain Allah.
Baik, berarti ketika dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini menyelisih fakta yang ada, karena faktanya banyak Tuhan-Tuhan selain Allah. Walaupun Tuhan-Tuhan yang batil, tapi ditetapkan nama ilah oleh para penyembahnya. Yang kedua, sisi kebatilannya apa? Ali. Dari kelaziman makna tersebut, apa kelazimannya? Nah, kelazimannya berarti Tuhan-Tuhan itu yang diibadahi oleh banyak penganut agama, bermacam-macam kepercayaan, itu adalah semuanya Allah. Ini juga kelaziman yang batil. Nah, baik, dari sini kita ketahui makna tidak ada Tuhan selain Allah. Ini tidak boleh seorang sunni sampai memaknakan la ilaha illallah demikian, karena jelas maknanya batil secara fakta maupun secara kelazimannya. Makna batil yang lain atau naqis, kurang untuk pemaknaan la ilaha illallah apa? Inna ikhlas. Apa? La khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Bagaimana ini kok batil? Karena memaknai la ilaha illallah dengan sebagian maknanya saja, sehingga masih kurang. Dan kelazimannya, kalau dimaknakan la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah, kelazimannya bagaimana? Nah, taib, kelazimannya bahwa orang-orang musyrikin Quraisy dulu mereka adalah orang yang bertauhid. Kenapa? Karena mereka meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Mereka meyakini itu. Konsekuensinya, mereka berarti sudah bertauhid. Konsekuensi batil lainnya lagi, akhwan, tambahan untuk itu berarti apa? Nabi kok merangi mereka, berarti Nabi memerangi mereka secara zalim. Paham? Dan cukup konsekuensi yang jelas batil ini menunjukkan batilnya pemaknaan tadi. Paham? Baik. Ini dua makna yang paling masyhur, akhwan, yang beredar terkait makna la ilaha illallah yang salah kaprah. Kemudian ada makna ketiga yang banyak didengungkan oleh kaum Haraki, ya, kelompok-kelompok yang biasa menyerukan tidak ada hukum kecuali hukum Allah, menyerukan khilafah dan seterusnya. Ketika memaknakan la ilaha illallah, akhirnya mau tak mau jadikan seruan utama. Akhirnya mereka memaknakan la ilaha illallah dengan makna apa? Nasrul. La hakimiyata illallah, tidak ada penetap hukum kecuali Allah. Ini juga seperti yang awal tadi, akhwan, memaknakan la ilaha illallah dengan makna yang apa? Yang apa, Muhammad? Yang kurang. Maknanya kurang. Karena baru memaknai la ilaha illallah dengan sebagian kandungan maknanya. Memang tidak ada penetap hukum kecuali Allah. Nah, yang hak. Tapi ini baru sebagian saja dari makna la ilaha illallah. Karena bukan itu yang menjadi inti dakwah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, akhwan, kita lanjutkan kemarin bahwasanya kadar minimal terpenuhi syarat ini. Apa kemarin? Kadar minimal terpenuhi syarat ini. Indah ya Iqbal.
Nah, mengilmui makna la ilaha illallah ini secara ijmal. Al-ilmu bimaknaha bisuratin ijmaliyah, yaitu kadar minimal mengilmui yang diinginkan yaitu mengilmui maknanya secara global tadi. Penafiannya mana, itsbatnya mana. Harus tahu bahwasanya makna la ilaha illallah tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Dan kemudian akhwan juga harus diketahui di sini bahwasanya ilmu yang diinginkan bukan sekedar pengetahuan, beda ya. Ilmu yang diinginkan di sini bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar tahu, tapi ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang membuahkan amal. Taib, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Biqai rahimahullah taala dalam Nazmud Durar, kata beliau, la ilaha illallah ay intafa intifa'an 'aziman an yakuna ma'budan bihaqqin ghairal malikil a'zam. Setelah menerangkan la ilaha illallah, maksudnya yaitu meniadakan bahwasanya adanya zat yang diibadahi yang hak selain al-malikul a'zam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadzal ilma huwa a'zamu dzikra al-munziyati min ahwalis sa'ah wa innama yakunu ilman. Nah, ini syahidnya, kata Al-Biqai rahimahullah, wa innama yakunu ilman idza kana nafi'an wa innama yakunu nafi'an idza kana ma'al idhani wal amali bima taqtadi. Kalimat ini bagus, antum tambahkan. Wa innama yakunu ilman idza kana nafi'an. Hanyalah bisa dikatakan itu ilmu apabila bermanfaat. Kalau tidak bisa memberikan kemanfaat, itu cuma sekedar tahu, cuma sekedar wawasan, bukan ilmu. Sehingga kita harus membedakan, kawan. Kita belajar ini mencari ilmu, bukan mencari wawasan, bukan mencari pengetahuan tapi mencari ilmu. Dan ilmu dikatakan ilmu dan dipuji idza kana nafi'an, jika bermanfaat. Kalau enggak bermanfaat bukan ilmu, cuma tahu, ya, sekedar tahu. Wa inna ma yakunu nafi'an idza kana ma'al idhani wal 'amali bima taqtadi. Dan hanyalah ilmu itu dikatakan bermanfaat jika disertai dengan ketundukan dan mengamalkan konsekuensinya. Ini urut-urutannya. Ilmu dikatakan ilmu kalau bermanfaat. Dikatakan bermanfaat kalau apa tadi? Kesimpulannya berarti kalau apa, Hamzah? Taib, dikatakan bermanfaat kalau disertai dengan ketundukan dan beramal dengan konsekuensinya. Taib. Wa innama yakunu nafi'an idza kana ma'al id'ani wal 'amali bima taqtadi. Wa illa fahuwa jahlun sirf. Jika tidak demikian, maka itu adalah kebodohan murni. Masih tetap bodoh. Makanya para ulama menegaskan dalam kalimat yang banyak. Seorang yang punya pengetahuan tetap bodoh selama tidak beramal. Taib. Pembahasan berikutnya, setelah kita tahu adna ilmu yang dituntut, minimalnya ilmu yang dituntut. Kemudian ilmu yang bagaimana yang dimaksudkan di sini, yaitu ilmu yang nafi'. Kemudian perlu diketahui bahwasanya tingkatan ilmu tentang la ilaha illallah itu bertingkat-tingkat. Taib. Dan tingkatan tertinggi itulah yang dinamakan dengan al-basirah.
Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin ketika menjelaskan tentang a'la darajatil ilmi, tingkatan tertinggi dari keilmuan. Tingkatan tertinggi dari keilmuan, wahiyal basirah, yaitu al-basirah. Kenapa ini merupakan tingkat tertinggi dari ilmu? Kata beliau, wahiyal basirah allati takunu nisbatul ulumi fiha ilal qalbi kanisbatil mar'i ilal basari. Nah, tingkatan ilmu tertinggi yaitu basirah, di mana kadar perkara yang diilmui ya terhadap hati akhwan seperti kondisi sesuatu yang dilihat oleh mata kepala. Jadi hati ini mengilmui, mengetahui perkara itu seperti apa? Mata melihat sesuatu. Jadi sudah sangat gamblang, sudah sangat terang, maka dinamakan dengan al-basirah. Karena ilmu itu kan di qalb. Kita memahami ilmu dengan hati kita. Kemudian kata beliau, wa hadhil khissisatu allati ikhtassa biha as-sahabah an sa'iril ummah wa hiya a'la darajatil ulama. Dan ini adalah kekhususan yang para sahabat mendapatkannya dibandingkan dengan kalangan umat-umat yang lain. Dan ini merupakan tingkatan tertinggi para ulama, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim. Berarti dari sini kita ketahui kadar ilmu bertingkat-tingkat sesuai dengan juga kadar kejahilan. Semakin kuat kejahilan pada seseorang, ilmunya akan melemah. Nah, dari situ pula diketahui tingkatan keimanan. Karena keimanan itu bertingkat-tingkat, di antara sebab pembedanya juga dari sisi ilmu. Makanya para ulama menempati tingkatan utama dari sisi keimanan karena ilmu mereka. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang betul-betul takut kepada Allah dari kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Baik. Berarti kesimpulannya, yang dituntut pada syarat ilmu akhwan yaitu ilmu bimaknaha. Nah, mengetahui maknanya akhwan. Kemudian wa muqtadaha, dan konsekuensinya al-mustalzim lil amal, yaitu mengilmui makna dan konsekuensinya yang kemudian diwujudkan dengan apa, Umar? Diwujudkan dengan amalan. Tiga ini diingat-ingat. Berarti ilmu yang dituntut apa tadi? Ilmu yang dituntut akbar, ilmu tentang maknanya dan konsekuensinya, serta apa? Mewujudkan amal. Baik. Sekarang kita masuk pada syarat yang kedua untuk dihafal. As-tsani al-yaqin wa huwa kamalul ilmi biha. Al-yaqin wa huwa al-kamalul ilmi biha. Syarat yang kedua adalah yakin. Apa itu? Wa huwa kamalul ilmi biha al-munafi lisyakki war raib. Yakin yaitu kesempurnaan ilmu tentang la ilaha illallah, di mana sesuatu yang telah dia ketahui tadi menghunjam di hati, membuahkan keyakinan. Nah, al-munafi lisyakki war raib, yang meniadakan keraguan-raguan. Berarti akhwan, makna secara mudah dari syarat kedua ini yaitu dituntut bagi orang yang menginginkan ucapan la ilaha illallahnya bermanfaat di dunianya dan akhiratnya, dia harus betul-betul mengucapkannya dalam keadaan meyakininya dengan hati. Nah, meyakini apa ikhwan? Meyakini madlul kalimah tersebut, yang ditunjukkan kalimat itu. Nah, meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut.
Berarti kembali ke depan. Yang ditunjukkan kalimatnya apa? Nafi dan isbat. Paham Fatih? Hah? Malah lihat orang lewat. Apa tadi? Hah? Akhirnya enggak nyambung. Baik. Syarat kedua apa? Syarat kedua apa, Usama? Yakin. Yaitu kesempurnaan ilmu. Naam. Baik. Di mana dia mengucapkannya dalam keadaan yakin dengan apa? Dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Kalimat la ilaha illallah. Yang berarti ketika dia yakin harus apa? Hilang darinya asyak wa raib, keraguan-keraguan. Kenapa? Karena siapa saja mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya ragu, ya kawan. Hatinya ragu tentang makna yang ditunjukkan oleh kalimat itu, tidak bermanfaat. Nah, tidak bermanfaat. Tapi dalil untuk syarat ini perhatikan. Wa dalilu yaqini qauluhu ta'ala innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Perhatikan ayat ini. Hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, serta mereka itu berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur dalam pengakuan keimanannya. Pendalilannya bagaimana, ikhwan? Ayat ini menunjukkan dipersyaratkannya kejujuran pada keimanan seorang mukmin. Ayat ini menunjukkan apa? Bahwasanya benarnya keimanan seorang mukmin, dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, kebenarannya ditunjukkan apa? Tatkala mereka lam yartabu, mereka itu tidak ragu pada apa yang mereka imani tadi. Dan yang paling pokoknya adalah kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Nah, karena siapa saja yang ragu maka dia bukan mukmin. Bahkan termasuk kategori orang-orang munafik, kawan. Maka tidak boleh ada keraguan pada kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala katakan tentang orang-orang munafik yang dipenuhi keraguan dalam imannya, dalam persaksiannya, innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Baik, itu ditambahkan nanti setelah kita baca kalimat ini. Kata muallif rahimahullahu taala, fashtarata fi sidqi imanihim billahi wa rasulih kaunahum lam yartabu. Allah persyaratkan pada kebenaran keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, kondisi mereka yang tidak apa? Tidak ada keraguan padanya. Lam yartabu ay lam yashukku. Dipersyaratkan mereka harus tidak ada keraguan. Fa ammal murtabu fa huwa minal munafiqin. Adapun orang-orang yang ragu maka dia termasuk orang munafik. Antum tambahkan kama fi qaulihi ta'ala innama yasta'dzinukal ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Di At-Taubah ayat 45. Yang belum bisa nulis sendiri nanti mencontoh dari ayat. Tambahkan di situ At-Taubah ayat 45. Ayat berapa, Yahya?
Naam. Qala wa minas sunnati al-haditsu tsabit. Atau makna ayatnya dulu. Allah katakan di sini hanyalah orang-orang yang minta izin kepadamu wahai Nabi adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir serta hati mereka itu diliputi keraguan-raguan. Terus senantiasa hati mereka berbolak-balik di dalam keraguan-raguan. Ini hati siapa? Hati siapa, Bapak? Yang dipenuhi keraguan-raguan ini hati siapa? Hati munafikin. Naam. Qala wa min sunnati al-haditsu tsabit fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakkin fihima illa dakhalal jannah. Dalil dari sunnah adalah hadis yang sabit dalam as-sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Hadis ini ya kawan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin fihima. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan kedua persaksian tadi dengan Allah, ya. La yalqallaha bihima 'abdun. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dengan membawa dua persaksian tadi ghairu syakin fihima, dalam keadaan dia tidak ragu-ragu pada dua persaksian tersebut, illa dakhalal jannah, kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Harus bisa memaknai hadis ini. Besok ditanya bisa. Maka yang belum lengkap catatannya tanya kepada yang lengkap. Inti pendalilan mana pada ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Jadi seorang untuk bisa masuk ke dalam surga ketika dia mempersaksikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah harus dalam keadaan apa? Ghairu syakin, tidak ragu-ragu. Dan tidak ragu sama dengan apa? Kalau tidak ragu sama dengan, jangan kaget. Harus disambung. Tidak ragu sama dengan apa? Yakin. Ya. Kok bingung? Tidak ragu ya sama dengan yakin. Nah. Hadits rawahu Muslim. Ditambahkan rawahu Muslim. Wa fi riwayatin la yalqallaha bihima 'abdun ghaira syakin fihima fayuhjaba 'alil jannah. Tidaklah seorang hamba bertemu dengan Allah dalam keadaan membawa persaksian dua tadi, ya, dua persaksian kalimat syahadah. Taib ghaira syakin fihima, dalam keadaan dia tidak ragu sedikit pun tentang keduanya, fayuhjaba 'anil jannah, kemudian dia terhijabi dari surga. Tidak mungkin seorang bertemu dengan Allah membawa dua persaksian tadi dalam keadaan yakin kok terhijabi dari jannah. Menunjukkan mesti dia akan masuk ke dalam jannah. Taib. Ini pendalilannya sangat jelas. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidha min haditsin tawil. Dan dari Abi Hurairah juga dari hadis yang panjang, ada kisahnya ketika Abu Hurairah mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau menemukan Nabi berada di suatu kebun.
Nah, tapi Abu Hurairah tidak bisa masuk kebun itu, mencari-cari celah bagaimana bisa masuk, akhirnya mendapati celah untuk pengairan. Dia pun masuk melalui lubang tersebut, sampai-sampai mengatakan dirinya, aku pun melewati itu seperti seekor tha'lab. Seekor apa? Tha'lab. Apa makna tha'lab? Musang ketika masuk untuk menemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika bertemu, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bincang-bincang dengan Abu Hurairah, kemudian di antara kalimatnya yang disebutkan di sini, man laqita mi wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuh fabashshirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, ya, kelengkapan hadis, pergilah engkau dengan membawa 2 sandalku ini sebagai bukti kalau dia telah bertemu Nabi. Idhab bina'layya hatain. Kemudian lafaz setelahnya di sini, man laqita min wara'i hadzal ha'id. Wahai Abu Hurairah, siapa saja yang engkau temui di balik tembok ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang dia itu bersaksi tentang la ilaha illallah, mustaiqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya meyakininya. Fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira dia dengan surga. Hadis ini sangat jelas akhwan, dipersyaratkannya apa? Yakin, karena Nabi mengatakan untuk seorang yang mengucapkan la ilaha illallah diberi kabar gembira dengan surga harus apa? Mustaiqinan biha qalbuh, dalam keadaan hatinya betul-betul meyakininya. Hadis ini juga infarada bihi Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik. Nah, untuk syarat yakin sangat jelas akhwan, karena mansus dalam hadis, baik dengan makna yaitu dengan lafaz mustaiqinan biha qalbuh atau dengan ghairu syakin fihima, dalam keadaan dia tidak ragu tentang keduanya. Baik, ini dihafal, ditambahkan dengan riwayat tadi, juga ayat di surat At-Taubah. Baik, barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.